Nostalgia Lebaran zaman dulu. Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Om Roni. Lebaran selalu menjadi momen istimewa bagi masyarakat Indonesia. Tapi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana suasana Lebaran di zaman dahulu? Di era kerajaan Islam hingga masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan. Setiap masa punya cerita unik tentang perayaan Idul Fitri. Nah, penasaran kan? Yang pertama, Lebaran di zaman kerajaan Islam Nusantara. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sudah merayakan Idul Fitri dengan tradisi khas mereka. Sholat Id di alun-alun kerajaan. Pada masa Kesultanan Demak dan Mataram Islam, rakyat berkumpul di alun-alun untuk sholat Id bersama Sultan. Ini menjadi simbol kebersamaan antara raja dan rakyatnya. Berikutnya ada Grebek Syawal. Di Keraton Yogyakarta dan Surakarta, Sultan sering mengadakan tradisi Grebek Syawal, yaitu membagikan gunungan hasil bumi kepada rakyat sebagai bentuk rasa syukur. Berikutnya ada ketupat sebagai simbol Lebaran. Sunan Kalijaga memperkenalkan ketupat sebagai simbol penyucian diri setelah Ramadan. Sejak itu, ketupat menjadi makanan wajib saat Lebaran di Nusantara. Nomor 2, Lebaran di zaman penjajahan Belanda. Pada masa kolonial, perayaan Lebaran tetap berlangsung meskipun hidup rakyat banyak dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, mudik dengan kapal uap dan delman. Perantau yang ingin pulang kampung halaman harus menempuh perjalanan panjang dengan kapal uap, delman, atau berjalan kaki selama berhari-hari. Berikutnya ada tradisi kartu Lebaran bergaya Eropa. Pada akhir abad 19, masyarakat mulai mengirim kartu Lebaran yang terinspirasi dari kartu Natal Eropa. Kartu ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya dan pejabat kolonial. Berikutnya, takbir keliling dengan obor. Dulu, belum ada pengeras suara atau speaker. Umat Muslim di Nusantara mengumandangkan takbir keliling kampung dengan membawa obor sebagai penerang. Berikutnya, ada silaturahmi dengan pejabat kolonial. Beberapa tokoh pribumi yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda kerap menghadiri perayaan Lebaran yang sengaja diadakan oleh pejabat kolonial. Nomor 3, Lebaran Indonesia tempo dulu, tahun 900-an sampai 1950-an. Setelah memasuki abad ke-20, perayaan Lebaran Indonesia mulai mengalami perubahan, tetapi tetap mempertahankan unsur tradisionalnya. Mudik dengan kereta api dan sepeda ontel. Seiring berkembangnya jalur kereta api, masyarakat mulai mudik menggunakan kereta, namun bagi yang tidak mampu, ada yang rela naik sepeda ontel ratusan kilometer demi berkumpul dengan keluarganya. Baju Lebaran dan jahit sendiri. Tidak seperti zaman sekarang yang tinggal beli di mall. Dulu, orang-orang membuat sendiri baju Lebaran dengan kain batik atau tenun. Anak-anak memakai baju tradisional seperti sarung dan kebaya. Pasar malam Lebaran. Banyak daerah menggelar pasar malam dengan pertunjukan wayang, permainan rakyat, dan bazar makanan khas Lebaran. Nomor 4, Lebaran zaman dulu versus zaman sekarang. Meskipun tradisi Lebaran terus berkembang, makna utama tetap sama. Momen kebersamaan, berbagi, dan saling memaafkan. Dulu, semuanya serba sederhana, tanpa teknologi dan kemewahan seperti sekarang. Tapi justru karena kesederhanaannya, Lebaran terasa lebih hangat dan penuh makna. Menurut kalian, Lebaran zaman dulu lebih seru atau zaman sekarang yang lebih praktis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Om Roni. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.